Langsung. Baik. Kang Baik Abbas, semuanya, bismillah. Aku tadi sholat. Kenapa? Kang Abbas, tadi itu aku itu belum buka kamera soalnya aku lagi sholat tadi subuh kelewatan. Saya juga. Ya udah nggak apa-apa. Baik, barakallahu fiik. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadirin semuanya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa adik-adik satu Ramadan atau puasa pertama sudah terlewatkan. Mudah-mudahan adik-adik kemarin puasanya full. Puasanya full nggak nih? Hah? Aku full. Aku juga Full, Masya Allah. Dari jam berapa? Jam 7? Jam berapa? 5. Dari jam apa? Dari ketika terbit Aku matahari dari ya. jam 4. Oh, jam 4. Puasa jam 4. Waduh. Aku dari habis subuh sampai maghrib. Iya, Oh, aku gitu. juga. Iya, ya. Barakallahu fiik. Adik-adik semuanya Masya Allah. Semangat sekali ya. Adik-adik, tentunya kalau berpuasa memang kita semangat adik-adik ya. Bukan bersemangatnya bukan ketika berbuka puasa ya. Aduh. Karena banyak Ketika makanan ya. puasa. Iya, ketika puasa kita semangat adik-adik ya. Semangat untuk Aku berpuasa. Ya, aku ada kemarin iya, bantu Bunda. iya. Aku Baik, kemarin Kalpan sama Ica bentar ya. Kamu sampaikan materi dulu nanti boleh tanya ya. Kalau sudah kamu sampaikan boleh boleh tanya ya. Kalau nanti kamu nggak selesai nih, kepotong-potong tuh. Bas, Ya. Ya. aku nan makan dan minum. Kenapa? Aku nan makan dan minum. Nahan makan dan minum. Ya kan namanya puasa namanya. Adik-adik semuanya, adik-adik tahu tidak? Pertanyaan Kabas nih. Adik-adik, kenapa sih kita harus berpuasa adik-adik? Ada yang tahu nggak adik? Kenapa kita harus berpuasa? Hmm? Kenapa kita harus berpuasa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Baik, Al-Farizi, silakan. Kenapa kita harus berpuasa? Silakan Al-Farizi. Mana Al-Farizi? Silakan. Kenapa kita harus berpuasa? Untuk menghapus dosa-dosa terdahulu. Untuk menghapus dosa-dosa terdahulu, Masya Allah. Hanya itu saja kenapa kita harus berpuasanya? Hanya untuk menghapus dosa-dosa terdahulu? Ah? Agar diberikan pahala berlipat ganda. Agar diberikan pahala berlipat ganda, Masya Allah. Adik-adik semuanya. Katanya agar diberikan pahala yang berlipat ganda. Luar biasa nih. Betul, adik-adik ya. Kita bahas adik-adik ya. Karena adik-adik dengan kita mengetahui kenapa kita harus berpuasa, maka itu akan menumbuhkan semangat kita melakukan puasa adik-adik. Karena adik-adik banyak orang yang berpuasa, cuman menganggap puasa itu nahan lapar dan haus. Sehingga akhirnya semangatnya nggak maksimal adik-adik. Semangatnya nggak maksimal. Kenapa? Karena menganggap hanya menahan lapar dan haus. Padahal adik-adik yang namanya puasa itu bukan hanya makan dan menahan makan dan haus, ya. Bukannya menahan makan dan haus. Lalu apa itu puasa? Nah, dengan kita mengetahui kenapa kita berpuasa, maka insya Allah ini akan membuat adik-adik semangat puasa sampai akhir, sampai selesai bulan Ramadan selama 1 bulan dengan penuh semangat. Karena adik-adik, ya, niat kita juga menetapkan adik-adik untuk menunjukkan kita akan mendapatkan pahala atau tidak. Tapi dengan kita mengetahui tentang puasa untuk apa dan utamanya adik-adik itu menambah kita untuk semangat berpuasa. Baik, kita bahas adik-adik ya. Adik semuanya, kenapa sih kita harus berpuasa? Ya. Kenapa kita harus berpuasa adik-adik ya? Yang pertama adik-adik, setiap amalan ibadah, adik-adik ya, setiap ibadah selain puasa itu ada yang diberi pahala adik-adik. Ya, ada yang diberi pahalanya
Apa adik-adik berapa kali adik-adik? Anda tahu nggak adik? Ada yang diberi pahalanya, bentar adik-adik ya. Ada yang diberi pahalanya adik-adik yaitu 10 kali. Ya adik-adik. Bagaimana adik-adik kata Rasulullah? Kullu amali ibni Adam. Setiap amalan anak Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha. Akan dibalas oleh Allah kebaikannya sebanyak 10 kali yang serupa dengan kebaikan. Jadi adik-adik ada ibadah kalau dikerjakan tuh dapat balas 10 kali. Tuh, 10 kali adik-adik ya. Coba kamu tanya, ada yang tahu nggak? Raise hand dulu ya. Raise hand dulu. Ada yang tahu tidak? Ya, amalan apa yang jika dikerjakan mendapatkan pahalanya 10 kali? Silakan. Yang tahu raise hand. Ada nggak? Amalan apa yang apabila dikerjakan mendapatkan 10 kali kebaikannya? Ya, baik. Yang raise hand ada Al-Farizi, ada Afan atau Ica ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh, 2 orang doang. Ya udah Al-Farizi dulu deh. Silakan Al-Farizi. Apa Al-Farizi? Sholat wajib. Sholat wajib? Enggak, sholat wajib lebih dari 10. Ya, lebih. Sedekah. Kalau dikerjakan berjamaah ya. Kalau dikerjakan sendiri dapatnya cuma 1. Tapi kalau kerja berjamaah dapatnya lebih dari 10. Baik, coba Afan. Aman ibadah apa yang kalau dikerjakan mendapat 10 pahala kebaikan? Mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Masya Allah. Tapi jawabannya belum tepat saya. Ya, belum tepat. Rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan itu. Baik, berikutnya Nadisa, silakan. Ya. Apa Nadisa? Amalan apa yang apabila dikerjakan mendapatkan 10 kebaikan? Membaca 1 huruf dalam Al-Quran. Membaca 1 dalam Al-Quran, Masya Allah. Ya. Tapi ada amalan yang kita bisa lakukan tanpa membaca Al-Quran, apa itu? Apa coba? Yang tahu nggak? Ya, tahu. Baik. Ada Aufa. Silakan Aufa. Apa Aufa? Mengucapkan salam. Aufa, mana kamera? Kamera lu. Terus apa? Kameranya. Nah, apa Aufa? Mengucapkan salam. Mumtaz. Bagus sekali adik-adik. Barakallahu fiik. Betul adik-adik. Mengucapkan salam. Nah, kata siapa adik-adik? Kata Rasulullah. Jadi adik ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya. Lalu tiba-tiba adik datang. Sahabat Nabi yang lain Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian adik-adik kata Rasulullah ashrun. Dapat 10. Datang lagi sahabat Nabi yang kedua adik-adik. Ya, mengucapkan salamnya Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian adik-adik kata Rasulullah ishrun. Dapat 20. Kemudian datang lagi sahabat Nabi yang ketiga lalu mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian kata Rasulullah SAW apa adik-adik? Salasun dapat 30. Kita adik semuanya ya. Jadi adik-adik semuanya ibadah yang sering kita lakukan ya, ternyata ada yang dapatnya 10 kebaikan ketika kita melakukannya yaitu mengucapkan salam. Dan juga termasuk membaca Al-Quran. Adik membaca Al-Quran 1 hurufnya itu bernilai 10 kebaikan pahala. Ya. Nah, Masya Allah adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik ternyata Allah membalas pahala kebaikan dalam sebuah perbuatan sampai berapa kali adik-adik? Sampai 700 kali. Ila sab'i mi'ah dhifin. Allah membalasnya sampai 700 kali adik-adik. Buat orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah. Pertanyaannya adik-adik. Pertanyaannya nih, siapa yang bisa lesen? Berapa banyak pahala orang yang berpuasa? Tuh. Silakan. Tapi pahala puasa pahalanya berapa nih? Rifki, silakan Rifki. Jawab. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Masya Allah. Atau tidak
Hitung gitu. Gitu ya, Ki? Tidak ada batas, tidak terhitung maksudnya. Iya. Ih, Masya Allah. Mumtaz, Ki, mumtaz. Betul adik-adik. Untuk pahala puasa adik-adik, kata Rasulullah SAW, tidak ada batasnya. Sebagaimana adik-adik, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi adik-adik. Kata Allah adik-adik, ila saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu dikerjakan untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Nah, adik-adik, kalimat wa ana ajzi bihi, ya, wa ana ajzi bihi, itu maknanya adik-adik adalah bahwasannya pahala puasa itu adik-adik dibalas sama Allah tidak terhitung jumlahnya. Tidak 1.000, 2.000, 3.000, atau berapa saja. Allah akan membalasnya dengan jumlah yang tidak pernah dibayangkan. Ya, kenapa adik-adik? Yang pertama, kalau Allah sudah memberi, pasti Allah akan memberi yang banyak. Yang kedua adik-adik, Allah tidak pernah pelit. Itu adik-adik ya. Diingat adik-adik yang kedua ini. Jadi yang pertama, Allah kalau sudah memberi, pasti memberi yang banyak. Yang kedua, Allah tidak pernah pelit. Allah tidak pernah pelit. Ya. Maka adik-adik jangan pernah ragu minta sama Allah. Ya. Kalau adik-adik meminta sesuatu, minta sama Allah. Bahkan adik-adik meminta yang remeh, yang kecil pun kalau bisa minta sama Allah. Contohnya apa adik-adik? Garam. Dulu para sahabat Nabi adik-adik, para ulama salaf adik-adik ya. Kalau mereka adik-adik ya, kalau mereka meminta sesuatu kepada Allah, maka mereka akan meminta kepada Allah apa saja. Bahkan adik-adik para salafus saleh dulu adik-adik meminta kepada Allah hanya untuk garam saja dia minta. Padahal ada uang di kantongnya. Nah, Kang Ajeng bertanya sama adik-adik ini. Ya, kenapa para orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, kalau mereka ingin beli garam, mereka minta dulu sama Allah garam tersebut. Siapa yang bisa jawab? Silakan, resen. Insya Allah nih. Ya, kalau bisa jawab, kasih poin nih kalau bisa ya. Kenapa? Ya, orang soleh pada waktu dahulu, kalau ingin membeli garam, ya, mereka minta dulu sama Allah, padahal mereka punya duit. Ayo, coba jelaskan. Saya bisa jawab. Ada garam murah adik-adik ya, garam nggak mahal adik-adik ya. Garam itu tidak mahal. Ya. Saya adik, kenapa adik-adik? Nggak dijawab ya? Yang bisa jawab kasih poin 50 nih. Bisa jawab nggak? Hah? Bisa. Baik. Adik-adik, ya. Adik semuanya, karena adik-adik ya. Karena adik-adik, walaupun kita punya uang, punya harta, ya, untuk membeli garam, tapi kalau kita tidak minta kepada Allah, adik-adik belum tentu kita bisa dapat garam tersebut. Loh, kok bisa kamu kenapa? Misalnya nih adik-adik punya uang 5.000 misalnya. Ya. Terus adik-adik ya pergi aja gitu kan. Ya. Terkadang adik-adik ya belum tentu kita punya uang 5.000 kita bisa beli garam padahal harga garam 1.000 bisa adik-adik. 1.000. Loh kok nggak bisa? Kenapa nggak Bas? Karena bisa saja adik-adik, bisa saja uang yang kita bawa tersebut hilang adik-adik, dari kantong kita. Ya, hilang. Sampai di pasar pas mau bayar, dah uangnya mana? Ternyata hilang, entah jatuh, entah dicuri. Ya, bisa terjadi adik-adik seperti itu dan sering terjadi hal seperti itu. Oleh karena itu adik-adik, sebelum adik-adik membeli sesuatu, ya, membeli apa nih? Beli buku kek, beli coklat, bilang sama Allah, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah kemudahan untuk membeli garam, membeli coklat, lalu pergi keluar rumah, lalu ke warung, lalu belanja coklat tersebut. Maka insya Allah coklat tersebut akan jadi milik adik-adik. Kenapa? Karena sudah minta sama Allah dan kemudian Allah jaga uangnya tidak hilang. Itu adik-adik ya. Maka adik semuanya minta sama Allah. Karena apa saja, yang kecil, yang remeh, bahkan yang besar. Ya Allah, saya minta mobil Lamborghini. Itu kayaknya kurang besar adik-adik ya. Besar apa adik-adik? Ya Allah, masukkanlah saya ke surga Firdaus. Itu yang besar adik-adik ya. Itu yang besar ya. Adik-adik semuanya ya.
Ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah semakin senang adik-adik. Beda dengan manusia adik-adik. Manusia kalau diminta kali ngasih, 2 kali ngasih, 3 kali udah mulai nggak apa adik-adik, udah mulai males nih adik-adik, 4 kali udah mulai marah, kesel adik-adik. 5 kali baru marah adik-adik. Itu manusia adik-adik. Ya. Tapi ada juga sih adik-adik yang manusia yang dia terus memberi, ada adik-adik terus memberi ada. Tapi kebanyakan umumnya adik-adik rata-rata orang mau ngasih tuh kalau udah sampai batas 2 kali adik-adik, 2 kali saja. 3 kali, 4, 5 kali, 6 kali nggak mau ngasih. Padahal adik-adik kita memberi kepada orang lain itu kebaikan dan menjadi pahala kita di akhirat. Kenapa kita nggak mau ngasih gitu adik-adik ya? Kenapa nggak mau ngasih? Tapi memang kita nggak punya adik-adik, kita nggak punya apa yang mau kita berikan. Tapi kalau kita punya, walaupun orang ini sering minta sama kita, dan tapi memang dia nggak mampu. Kecuali dia orang mampu adik-adik. Kalau dia orang mampu maka jangan dikasih. Namanya apa adik? Itu namanya celamitan. Dia nggak mampu dan dia minta terus sama kita. Ya. Maka adik-adik kalau bisa berikan adik-adik. Kenapa? Karena yang adik-adik berikan itu tidak akan hilang. Dia akan menjadi sebuah pahala yang akan tersimpan dan tertabungi di akhirat nanti. Walaupun dia minta terus kasih. Karena memang dia orang yang membutuhkan, adik. Kasih aja. Ya. Sama memang dia membutuhkan dan memang tidak punya kemampuan untuk mendapatkan uang. Bisa jadi orang cacat. Ya. Tapi cacatnya nggak bisa bergerak, dia nggak bisa ngapa-ngapain lah. Adik-adik cacat ya. Nah adik-adik maka kita beri. Ya. Atau dia orang tua, ya sudah tua tapi nggak punya keluarga, nggak punya anak. Maka beri adik-adik ya. Dan jangan adik-adik jangan khawatir apa yang kita berikan nggak akan hilang. Ya, maksudnya nggak hilang itu gimana Kak Bos? Maksudnya tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan menjadi yang sia-sia. Ya. Dia akan ditabung di akhirat adik-adik, akan dimasukkan di akhirat. Nah, adik-adik, kita ini butuh yang namanya tabungan adik-adik. Untuk apa? Untuk perjalanan kita ke negeri akhirat adik-adik. Ya. Karena adik-adik perjalanan ke negeri itu sangat lama sekali. Lama sekali adik-adik. Mulai dari ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian baru kita berjalan di padang mahsyar, kita berdiri dengan waktu yang lama adik-adik. Yang seharinya saja adik-adik rasanya 1000 tahun. Kemudian apalagi adik-adik? Belum lagi kita melewati namanya telaga Haud. Di telaga tersebut adik-adik ada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW sedang menunggu kita. Kalau kita bisa minum dari telaga beliau, kita tidak akan kehausan sama adik-adik. Tapi ternyata adik-adik ada orang Islam yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Ya, kenapa? Bukan karena mereka banyak dosa, tapi karena mereka meninggalkan ajaran Rasulullah SAW dan malah mengerjakan ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagaimana hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim adik-adik. Ya. Kalau kamu aja tidak salah ingat. Yang ketiga, setelah itu adik-adik itu memasuki yang namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab adik-adik. Ditimbang adik-adik ya. Setelah itu apa lagi adik-adik? Setelah itu kita amalnya sirat. Yaitu sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka. Yang jembatan tersebut adik-adik sangat tipis sekali. Dia bagaikan rambut yang dibelah 7. Adik-adik, rambut dibelah 7. Rambut saja jadi satu helai rambut saja udah tipisnya udah nggak kelihatan ya adik-adik ya. Susah kelihatan gitu ya. Ini udah tipis selai rambut dipotong lagi 7 potongan adik-adik. Masya Allah adik-adik. Kayak apa coba adik-adik itu adik-adik tipisnya. Ditambah lagi adik-adik yang kedua yang namanya sirat adik-adik adalah jembatan yang terbuat ya dari selai rambut yang dibelah 7 dan juga jembatan tersebut adik-adik sangat tajam, lebih tajam daripada pedang. Subhanallah adik-adik. Dalam sebuah hadis yang lain adik-adik Rasulullah pernah mencerita adik-adik bahwasannya di ujung jembatan tersebut adik-adik ada kait dari api neraka yang bergerak seperti adik-adik. Ngek. Kait dari api neraka. Setiap orang yang melewati sirat adik-adik, kalau dia adalah orang yang sudah diberikan sama Allah masuk neraka, maka dia akan kena kait. Adik-adik akan kena kait tersebut, lalu nyantol adik-adik kaitnya di perutnya adik-adik, lalu kemudian kait itu melemparnya di dalam neraka. Jadi adik-adik seperti ini adik-adik ayunannya gerakan dari kait adik-adik. Jadi ini jalanan tengah-tengah adik ya, ini jalanan sirat. Maka adik-adik beginilah kaitnya. Seng gitu adik-adik ya. Jadi kalau ada yang lewat dan dia terkena, maka dia langsung jatuh dalam api neraka. Nauzubillah adik-adik, sungguh nauzubillah. Sampai-sampai adik-adik Nabi kita yang mulai Nabi Muhammad SAW adik-adik meminta kepada Allah. Beliau berdoa adik-adik di ujung jembatan. Di ujung seberang jembatan beliau berdoa, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku.
Tapi ternyata adik-adik tidak semua umat Nabi Muhammad SAW yang selamat. Ya. Tergantung bagaimana dia mencintai, mengimani, meyakini, mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Adik-adik. Itu adik-adik ya. Baru setelah itu adik-adik kita akan berdiri di pintu-pintu surga. Jadi adik-adik kenapa kita puasa? Yang pertama adik-adik. Karena pahala puasa tidak terhingga. Itu yang pertama adik-adik ya. Kenapa sih kita puasa? Karena pahala puasa tidak terhingga. Sholat ada jumlahnya. Salam tadi ada jumlahnya. Membaca Al-Quran satu huruf ada jumlahnya. Ya adik-adik ya. Dan yang lainnya adik-adik ada jumlah balasannya. Tapi untuk puasa tidak ada jumlahnya. Itu menunjukkan adik-adik tidak terbatas. Adik-adik tidak terbatas. Ya. Jadi kenapa kita puasa? Ini adik-adik puasa tidak terhingga. Ini yang pertama adik-adik. Yang kedua adik-adik, kenapa sih kita puasa? Nah, yang kedua adik-adik tahu tidak? Yaitu adik-adik untuk melindungi kita dari api neraka. Karena adik-adik kata Rasulullah SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu adik-adik junnah, perisai. Yastajinnu biyal abdu minan nar. Ia akan melindungi manusia, ya adik-adik dari neraka, dari api neraka. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Ia akan menjadi perisai bagi hamba-hamba yang berpuasa, yang beriman kepada Allah dari api neraka. Tuh, adik-adik. Jadi itu adik-adik ya, akan melindungi dari api neraka. Ya, Masya Allah adik-adik ya. Yang ketiga adik-adik, kenapa kita berpuasa adik-adik? Kenapa sih kita berpuasa? Maka yang ketiga adik-adik adalah yaitu puasa akan jadi penolong di akhirat. Tuh, adik-adik ya. Saat nanti adik-adik ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang dimana adik-adik matahari jaraknya hanya sangat dekat sekali, sejengkal saja, sehasta saja adik-adik, sangat dekat sekali adik-adik. Dan saat itu adik-adik kita semua termasuk Kak Oja akan merasakan panasnya matahari yang sejengkal tersebut. Kecuali orang-orang yang diberikan adik-adik naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga diberikan pelindungan karena amal soleh adik-adik. Saat itu adik-adik ketika kepanasan lalu berteriak, "Amin." Ya. "Abi, Umi, tolong aku." Maka adik-adik Abi dan Uminya tidak bisa nolong. "Ayah, Bunda, ayah, ibu, mama, papa, tolong aku." Adik-adik saat itu, kedua orang tua adik-adik tidak bisa menolong. Bukan karena kedua orang tua adik-adik nggak sayang sama adik-adik, sayang sama adik-adik, cinta sama adik, tapi mereka tidak bisa nolong. Mereka pun sedang dalam keadaan yang sama, butuh pertolongan. Nah, adik-adik pada saat itulah kemudian datanglah puasa dan Al-Quran adik-adik. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah SAW, as-siyamu wal Quran. Puasa dan Al-Quran adik-adik yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Menjadi syafaat, keduanya menjadi syafaat bagi orang-orang, ya, bagi hamba-hamba Allah yang melakukan puasa dan membaca Al-Quran adik-adik pada hari kiamat. Tuh adik-adik. Datang nanti ini puasa nih. Melindungi adik-adik dikasih naungan, nggak kepanasan, nggak tersiksa adik-adik. Karena adik-adik bayangin aja nih, matahari sejengkal. Kemudian adik-adik pada saat itu manusia berkeringat. Dan ada orang-orang adik-adik yang dengan keringatnya ditenggelamkan sebatas mata kaki ada. Sampai ada adik-adik yang ditenggelamkan sampai lututnya. Sampai pinggangnya ditenggelamkan oleh keringatnya. Dan bahkan adik-adik kata Rasulullah ada yang ditenggelamkan sampai di atas kepalanya. Ya, cuma keringat doang Kang Abbas. Nggak terlalu menyakitkan. Entar dulu adik-adik, entar dulu. Ya. Belum selesai nih. Sekarang Kang Abbas gambarkan kepada adik-adik nih. Misalnya nih, adik-adik sedang berdiri di atas panci yang besar, yang tingginya setinggi di atas kepala adik-adik, dan lebar selebar badan adik-adik. Lalu diisi air. Nah, di bawahnya adik-adik, di bawah panci tersebut ada kompor yang menyala, apinya yang sangat panas. Sekarang bayangkan adik-adik, ketika itu adik-adik berkeringat, dan keringatnya adik-adik membanjiri sampai mata kaki. Nah sekarang bayangkan air adik-adik berada di dalam panci, ya. Kemudian adik-adik, ya, ada air yang menenggelamkan mata kaki adik-adik. Bayangkan,
Dan saat itu ada api yang menyala-nyala, ada kompor yang menyala-nyala dengan panas. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Apa yang kita rasakan? Panas sekali Kak Haji ya. Ini panas sekali. Panas sekali. Ya bayangin aja adik-adik kita berada nih di panci. Pancinya tinggi, besar, dari kepala kita. Lalu dimasukkan air dan di bawahnya ada api yang menyala yang sangat panas. Itu perumpamaan adik-adik matahari yang begitu dekat hasta adik-adik. Ya. Maka adik-adik sangat panas sekali. Dan saat itu yang bisa menolong kita adalah yaitu puasa. Asyamu dan juga Al-Quran. Wal Quran yasfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat. Kemudian adik-adik puasa akan datang kepada Allah lalu berkata, "Ay Rabbi, wahai Rabbku, ya. Mana'tu ta'ama bin nahar. Aku telah menahannya. Orang ini tidak makan di siang hari." Tuh, adik-adik, puasa akan datang nih memberikan syafaat. Ya. Kemudian juga Al-Quran juga akan datang adik-adik. Sebagaimana adik-adik kata Al-Quran. Quran berkata adik-adik, "Ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'tu nauma bil laili." Aku telah menahannya untuk tidak tidur di malam hari. Maka ya Allah, adik-adik kemudian adik-adik apa adik-adik? Puasa dan Al-Quran berkata, "Ya maka ya Allah, fasayafa'ni, fayasafni." Maka berikanlah syafaat kepadaku. Adik-adik ya. Nah, ini adik-adik ini ketiga nih. Kenapa kita harus puasa? Ini adik-adik. Masya Allah adik-adik. Yang pertama, kenapa kita harus puasa? Karena puasa pahalanya berlimpah tidak terhingga. Kenapa kita harus puasa? Karena kita akan dilindungi di api neraka. Kenapa kita harus puasa? Karena puasa akan jadi penolong di akhirat. Masya Allah adik-adik. Ini masih ada lagi adik-adik ya. Berikutnya adik-adik. Ya. Nah ini adik-adik, ini ayatnya adik-adik bisa tulis. Al-Wasyam wal Quran yasfa'ani. Keduanya akan memberikan pertolongan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Sudah? Ya. Jadi adik-adik nanti yang bisa nolong adik-adik di hari kiamat bukan orang tua adik-adik, bukan adik, bukan kakak, bukan paman, bukan bibi. Walaupun paman bibinya orang soleh sekali. Maka mereka tidak bisa menolong adik-adik. Jangankan orang soleh adik-adik. Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, mintalah kepada apa saja. Ya. Karena aku tidak bisa menyelamatkanmu dari api neraka." Jadi adik-adik, bahkan anak seorang Nabi saja adik-adik tidak tentu langsung masuk surga. Ya. Sampai-sampai tadi apa adik kata Rasulullah, "Wahai Fatimah, ya, mintalah apa saja kepadaku, ya, karena aku tidak akan mampu menyelamatkanmu dari api neraka." Tuh adik-adik ya. Subhanallah adik-adik. Ini anak adik-adik. Anaknya Rasulullah sendiri. Ya. Jadi adik-adik orang tua yang soleh belum tentu tidak bisa menolong anaknya. Adik-adik. Tapi anak yang soleh bisa menolong orang tuanya. Tuh. Jadi adik-adik ya. Jadi orang tua yang soleh dan soleha, ibunya, bapaknya soleh, ibunya soleha, ya, tidak bisa menolong anaknya di neraka. Tapi kalau misalnya adik-adik, ibu dan bapaknya adik-adik ya, yang masuk neraka, maka anaknya bisa menolongnya. Jadi kalau yang masuk neraka anaknya, orang tua nggak bisa nolong. Tapi kalau orang tua yang masuk neraka, anaknya bisa nolong. Soal adik-adik ya. Maka adik-adik bisa menolong orang tua. Tapi kalau adik masuk neraka, Allah tidak memberikan syafaat kepada kedua orang tua untuk mengeluarkan adik-adik dari neraka. Adik-adik ya. Berikutnya adik-adik yang berapa nih? Kenapa kita puasa? Yang keempat adik-adik. Yaitu agar dicintai oleh Allah adik-adik. Agar dicintai oleh Allah. Kenapa adik-adik? Karena puasa ini khusus. Ya, puasa ini khusus adik-adik. Dan juga adik-adik, orang yang melakukan amalan ibadah yang wajib itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana adik-adik dalam sebuah hadis yang oleh Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda adik-adik, "Ma taqarraba ilayya abdan." Ya. Abdi, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in mimma taraktuhu. Ya, taraktu. Ya. Apa arti adik-adik? Bahwasanya adik-adik semuanya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi adik-adik,
Dan tidaklah hambaku mendekatkan diriku kepadanya dengan amalan yang aku cintai, ya, dari amalan yang wajib yang mereka kerjakan. Tuh. Jadi adik-adik, amalan wajib ini akan mendatangkan cinta Allah. Di antara apa yang wajib tadi? Puasa, sholat, zakat. Ya. Itu adalah amalan-amalan yang akan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka adik-adik, orang yang berpuasa dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala asal puasanya sesuai dengan Rasul ajarkan. Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau enggak ya tetap enggak dapat adik-adik ya. Dan yang terakhir itu adik-adik, 4 hal itu tentang masalah kenapa kita harus berpuasa. Adik-adik semuanya, masih ada waktu 17 menit. Silakan jika ada adik-adik ada yang mau bertanya, kalau bisa berikan kesempatan buat adik-adik yang bertanya tentang seputar apa? Puasa. Kenapa kita harus puasa? Mudah-mudahan ya adik-adik nih, adik-adik yang sudah mengetahui tentang keutamaan puasa. Kawan hanya menyebutkan 4 adik-adik, padahal banyak adik-adik, padahal banyak. Ya, bukannya terbatas 4 ini saja. Banyak sekali kenapa kita harus berpuasa, alasan-alasannya adik banyak sekali. Ya. Tapi kawan hanya menjelaskan 4 saja. Silakan di antara adik-adik yang mau bertanya, kawan silakan. Ada nggak? Ya, Masya Allah. Al-Farizi, Al-Farizi. Kang Abbas, puasa Ya. kan punya hal-hal positif seperti agar dicintai Allah, biar, Oh. biar bisa sehat. Tapi Hmm. apakah ada yang negatifnya juga? Puasa apakah ada yang negatif? Masya Allah. Pertanyaan bagus sekali, adik. Adakah perintah Allah itu yang mengandung keburukan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada, adik-adik. Kecuali yang melakukannya dalam keadaan yang tidak baik. Misalnya lagi dalam keadaan sakit. Makanya kalau orang sakit nggak boleh berpuasa. Nanti tambah sakit. Bukan sebab karena puasanya adik-adik. Tapi karena memang kondisi lagi sakit. Dan dia orang sakit membutuhkan asupan. Berupa gizi, berupa makanan, karbohidrat, dan sebagainya. Makanya adik-adik puasa ini adik-adik ya tidak wajib bagi orang yang sakit. Yang benar-benar sakit adik-adik ya. Bukan yang cuma sakit panu atau penyakit gatal doang adik-adik. Aduh kamu gatal nih, aku nggak puasa ya. Ya nggak bisa ya. Atau kamu nih panuan nih, ada panon nih. Tuh, terus luka tadi jatuh gitu. Oh, bagus, aku luka nih makanya aku nggak puasa. Ya nggak bisa gitu. Yang tidak yang menghilangkan hilangnya wajib berpuasa adalah sakit yang kondisinya dia lemah adik-adik. Nah, jadi Al-Farizi bahwasanya tidak ada satupun perintah Allah yang mengandung negatif, nggak ada. Kayak sholat, perintah Allah nggak ada negatifnya. Zakat nggak ada adik-adik. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin adik-adik ya mendatangkan mudarat kepada hamba-hambanya yang sedang melakukan taatan kepada Allah. Nggak mungkin adik-adik. Dan juga adik-adik Allah Maha tahu. Kalau Allah tahu ini tidak baik, Allah tidak akan memerintahkan wajib adik-adik. Bagaimana adik-adik kita sering temukan Allah misalnya melarang kita adik-adik misalnya melarang kita makan ini, makan itu yang tidak boleh makan yang buruk ya, makan yang baik ya adik-adik. Kenapa? Ya karena adik-adik Allah tidak mungkin ya memerintahkan sesuatu yang di dalamnya ada keburukan. Itu adik-adik ya. Perlu diingat adik-adik ya. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang di dalamnya ada keburukan. Enggak ada. Coba sekarang sebutkan apa yang kira-kira mengandung keburukan. Yang kita kerjakan selain puasa apa? Ada nggak? Nggak ada adik-adik. Nggak ada. Ya. Kecuali mengerjakannya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Akhirnya jadi keburukan. Contohnya adik-adik, ada orang meninggal. Orang meninggal, ya keluarganya harus menyiapkan makanan adik-adik selama 7 hari. Ya, memberi makan, minum. Pada siapa? Orang-orang yang ziarah. Yang mendoakan adik-adik. Kumpul, datang, baca surat tertentu adik-adik. Lalu kemudian si orang ini ternyata dia orang yang tidak mampu. Akhirnya dia apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Karena dia takut orang-orang memusuhi dia, mencibir dia, mengejek dia. Oh, nggak di ngajiin gitu adik-adik, nggak ditahlilin gitu kan. Udah kayak nguburin binatang aja nih keluarganya gitu adik-adik. Akhirnya apa terjadi adik-adik? Banyak orang-orang Islam yang tidak paham kalau itu tidak benar, mereka malah melakukan sesuatu yang merugikan dia. Misalnya adik-adik minjem uang di bank supaya bisa mengadakan perayaan tersebut. Itu perayaan tahlilan adik-adik. Pinjam ke bank, aduh saya pinjam uang dong ke bank nih.
Ini ada perayaan 7 hari, kemudian ada perayaan berapa hari, adik-adik 100 hari dan seterusnya adik-adik ya. Akhirnya utangnya makin banyak nih. Padahal yang dia kerjakan tidak ada contohnya dari Rasulullah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adik-adik adalah orang yang kena musibah bukan ngeluarin makanan. Tapi orang yang kena musibah dapat makanan dari siapa? Dari tetangganya yang kena musibah datangnya. Adik-adik begitu para sahabat Nabi ketika ada sahabat Nabi yang kena tertimpa musibah, mereka datang nih ada yang ngasih kurma, ngasih minyak samin, ngasih gandum dan sebagainya adik-adik kasih. Bukan malah yang datang mendoakan dikasih nasi besek ya, nasi kotak ya. Bahkan adik-adik sampai ngasih uang adik-adik ya. Maka ini tidak benar dan ini bukan contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang benar apa? Yang benar kita boleh datang ke orang yang ke keluarga yang meninggal, tapi datangnya bukan adik-adik. Bukan menyusahkan orang lain. Ya datang membawa makanan. Buat apa? Buat keluarga yang meninggal sebagai penghibur adik-adik. Ini enggak udah sedih, ditinggal meninggal oleh orang cinta sedih, tiba-tiba harus nyiapin makanan atau beli makanan ke catering, keluar duit lagi adik-adik. Padahal adik-adik pengeluaran kematian lebih banyak, misalnya kayak beli kain kafan, belum lagi adik-adik sewa tanah buat kontrak tanah kuburan, ya. Belum lain yang lain adik-adik mengurus kuburan, banyak adik-adik yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang hidup ketika mengurus orang yang meninggal. Ya. Kita lihat semuanya ya. Barakallahu fiik. Demikian, silakan yang lain. Yang mau bertanya, silakan. Afan, silakan Afan. Ya. Kenapa sih kenapa kalau kita itu cuma karena sakitnya kecil gak boleh harus tetap puasa? Contohnya Ya, kayak cuma luka aja. contoh apa contohnya? Kenapa kalau kita sakit cuma kayak luka aja, kenapa kita tetap harus puasa? Iya, kenapa coba? Saya kan tadi kamu jelaskan. Pertama, kalau dia mau mendapatkan ya pahala yang tidak terhingga, kalau dia mau diselamatkan dari api neraka, kalau dia mau mendapatkan cinta Allah adik-adik, ya, maka dia harus berpuasa. Yang itu yang pertama. Ya. Yang kedua adik-adik, karena sakitnya itu belum menjadi sebab dia tidak boleh berpuasa. Ya kan, sama cuma luka dikit dong luka, masa batalin puasa? Ya. Masa nggak puasa? Ya. Karena dia masih sanggup. Karena orang yang lukanya malah sakitnya sakit ringan, dia masih sanggup puasa kecuali ya kondisinya memang dia nggak sanggup puasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalaupun sakitnya kayak flu, adik-adik ya, atau batuk ya, atau batuk, terus ya kita masih aja terusan batuk ya, flu dan sebagainya adik-adik. Tapi kalau ketika kita masih sanggup untuk berpuasa, berpuasa. Tapi kalau kita lemah nih kayak sakitnya, walaupun sakitnya cuman flu doang, tapi kepalaku pusing, badannya lemas. Nah, saat itu adik-adik maka sebaiknya tidak berpuasa. Gitu ya. Barakallahu fiik. Silakan yang lain. Ada yang mau tanya silakan. Nggak ada nih. Paham ya? Kenapa kita berpuasa? Masya Allah. Coba kamu tes dulu nih. Kalau nggak ada yang bertanya, kamu bisa bertanya. Coba, Riza. Kenapa kita harus berpuasa, Riza? Tanpa lihat buku bisa gak aja? Satu. Riza nggak nyalain kameranya, Riza nih. Waduh, gimana nih kalau nih, Riza? Kamera kan nyalain kameranya. Kameranya nyalain, Riza. Aofa juga kameranya nyalain saya. Bintang. Aga. Coba, Riza, kenapa kita harus berpuasa? Sebutkan 3 alasannya. Silakan. Ada yang bisa jawab? Wah, kayaknya saya belum connect. Baik, kalau gitu yang lain, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita harus berpuasa? Sebutkan 2 alasannya. Iya, baik Al-Farizi, tanpa lihat buku. Pertama, hidupkan mic-nya, saya ingin mic-nya dulu. Apa? Al-Farizi. Yang pertama,
Mana suaranya? Ya, silakan, Pak Farizi. Ya, Pahala puasa tidak terhingga. ya, bagus. Yang kedua, Eh, menjadi penolong dijauhkan dari api neraka. iya. Yang ketiga, Eh, menolong kita di akhirat. apa? Menolong kita Menjadi penolong di akhirat. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Luar biasa. Baik. Ada yang bertanya lagi nggak? Kalau nggak ada, Kabas akhiri. Kabas cuma sekian saja. Ada yang bertanya tentang kenapa kita puasa? Adik-adik, tadi Kabas hanya menyebutkan 4 saja adik-adik ya. Sebenarnya banyak sebenarnya keutamaan puasa kenapa kita puasa adik-adik. Cuman Kabas hanya menyebutkan 4 saja biar nggak terlalu panjang. Ya. Kabas berikan pada Karoni. Sekarang Karoni. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan Kang Abbas. Jazakallahu khairan. Dan jazakumullah kepada adik semuanya. Alhamdulillah kita telah mendengarkan materi di pagi ini mengenai Ramadan ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz menambah keilmuan kita ya. Baik adik-adik, kita akhiri pertemuan pagi ini dengan membaca doa kafaratus majelis. Subhanaka Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik dipersilakan satu-satu untuk pamit. Silakan pada Afan dan Iza. Baik, dipersilakan adik-adik untuk meninggalkan Zoom.